Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ruben Amorim mengakui Manchester United masih dililit banyak masalah musim ini. Ada pemain yang tertarik gabung musim depan. Manchester United kini sudah dikaitkan dengan sejumlah pemain untuk diboyong musim depan. Mengingat situasi klub, pertanyaan muncul, adakah yang mau bergabung dengan Manchester United? Ini Manchester United, kata Amorim. Apa yang saya rasakan adalah ada banyak pemain yang mau bermain untuk klub kami. Dan saya tahu jika Anda melihat klub kami saat ini dengan semua masalah dan staf mereka yang pergi, pergantian pemain juga hasilnya itu seperti menjadi sedikit masalah. Tapi kami punya rencana yang jelas. Itu bagian termudah untuk menjelaskannya kepada pemain. Lalu ini adalah Manchester United. Semua ingin bermain untuk Manchester United. Manchester United dan Nottingham Forest dikabarkan menjadi klub terdepan yang ikut dalam perburuan gelandang muda Manchester City James McAtee pada bursa transfer musim panas. Leverkusen akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan McAtee. Gelandang tersebut juga menjadi target utama bagi MU dan Nottingham Forest. Dengan Newcastle dan AC Milan turut memantau perkembangan situasinya. Menurut laporan, Man City sudah menolak tawaran dari Leverkusen untuk meminjam McAtee pada bulan Januari dengan opsi transfer permanen sebesar 25 juta pound sterling. Di sisi lain, penggawa Leverkusen Florian Wirtz dan Nottingham Forest Morgan Gibbs-White masuk radar Man City. Keputusan The Citizen untuk merekrut mereka disinyalir bakal menentukan status McAtee. Ruben Amorim memberikan sinyal mengejutkan soal masa depan Casemiro di Manchester United meski sebelumnya santer dikabarkan akan dilepas. Sang gelandang kini justru berpeluang bertahan di Old Trafford musim depan. Perubahan pandangan ini muncul setelah performa impresif Casemiro di paruh akhir musim. Pada awal kepemimpinannya, Amorim mengungkap bahwa Casemiro tidak memiliki karakteristik yang sesuai dengan sistem permainannya. Dalam pernyataan pada Januari lalu, ia menegaskan perlunya memilih pemain yang cocok dengan cara pandangnya terhadap permainan. Casemiro pun sempat terpinggirkan. Namun gelandang asal Brazil itu berhasil membalikkan situasi lewat penampilan solid belakangan ini. Ia mencetak 3 assist dalam kemenangan dramatis 5-4 atas Lyon di leg kedua perempat final Liga Eropa. Perannya mulai kembali penting terutama dalam kompetisi Eropa. Meski demikian, masa depan Casemiro masih menjadi spekulasi. Beberapa klub Arab Saudi dikabarkan tertarik merekrutnya, terlebih dengan gajinya yang mencapai 350.000 pound sterling per pekan. Meski begitu, Amorim tidak menutup kemungkinan mempertahankannya di skuad musim depan. Ruben Amorim menyatakan bahwa ia terbuka terhadap perubahan jika pemain menunjukkan peningkatan performa. Menurut Amorim, ia bukan tipe pelatih yang keras kepala dalam mengambil keputusan. Ia mengaku senang jika pemain mampu mengubah persepsinya demi kebaikan tim. Marcus Rashford dikabarkan akan menunda keputusan tentang masa depannya hingga musim panas. Meski bahagia di Aston Villa, Rashford dikabarkan ingin menunggu opsi lain musim panas. Performanya yang baik membuat nilai pasarnya tetap tinggi, dan United berharap bisa mendapatkan sekitar 100 juta pound sterling dari penjualan Rashford, Anthony, dan Jadon Sancho. Hubungan Rashford dengan pelatih United Ruben Amorim dikabarkan sudah rusak sejak 6 pertandingan pertama sang pelatih. Ia hanya dimainkan sekali sebelum akhirnya dipinjamkan ke Aston Villa. MU sendiri tidak berencana mengembalikan Rashford ke skuad utama. 2 insiden disiplin di bawah Erik ten Hag plus cerita buruk di mata Ruben Amorim turut memperburuk posisinya di Old Trafford. Dengan kontrak hingga 2028, keputusan Rashford musim panas akan menentukan. Ia ingin bermain di Liga Champions, sementara MU membutuhkan dana segar untuk membangun tim baru di bawah Amorim. Manchester United akan belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti. Setan Merah nampaknya perlu mempertimbangkan untuk merekrut pemain-pemain dari klub yang terdegradasi. Tim-tim yang terdegradasi ini biasanya akan melepas sejumlah pemain bintang mereka di musim panas nanti, karena mereka harus menyesuaikan pengeluaran mereka untuk bermain di Championship pada musim depan. MU sendiri diketahui akan belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti.
Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Setan Merah bisa mempertimbangkan untuk merekrut pemain-pemain yang berasal dari ketiga klub yang terdegradasi tersebut. Nama pertama yang bisa direkrut MU tidak lain adalah Aaron Ramsdale. Pemain kedua yang bisa coba direkrut Manchester United adalah Wilfried Ndidi. Pemain ketiga yang bisa menjadi steal deal Manchester United di musim panas adalah Tyler Dibling. Salah satu problem utama Manchester United di musim panas 2024-2025 ini adalah produktivitas gol mereka yang rendah. Jamie Vardy bisa menjadi solusi untuk itu. Pemain terakhir yang perlu diamankan Manchester United dari Ipswich Town adalah Liam Delap. Paul Parker, mantan bek Manchester United, menegaskan bahwa Ruben Amorim harus diberi kesempatan membangun tim sesuai visinya sebelum kinerjanya dinilai. Pelatih asal Portugal itu menghadapi tantangan besar setelah mencatatkan 13 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan dalam 34 laga sejak November lalu. Parker menyoroti ketidakpastian dalam rekrutmen MU. Kesuksesan di Liga Eropa bisa menjadi penentu. Gelar juara tidak hanya memberikan tiket Liga Champions, tetapi juga memperkuat kondisi finansial MU di bursa transfer. Amorim diperkirakan akan melakukan rotasi skuad pada bursa transfer musim panas nanti. Paul Parker menegaskan bahwa penilaian terhadap Amorim harus menunggu sampai dia mendapatkan pemain yang diinginkan. Manchester United dan Chelsea termasuk dalam 7 klub elit Eropa yang memiliki hak khusus untuk mengaktifkan klausul pelepasan Serhou Guirassy musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport Germany, klausul sebesar 70 juta euro hanya bisa diaktifkan oleh MU, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, dan Barcelona. Namun Guirassy dikabarkan masih nyaman di Dortmund setelah sebelumnya menolak AC Milan dan Arsenal. Hak klausul khusus dalam kontrak Guirassy hanya berlaku untuk 7 klub papan atas Eropa. Mekanisme ini akan aktif setelah Piala Dunia antar klub FIFA musim panas ini, memberi kesempatan bagi klub-klub tersebut untuk membajaknya tanpa negosiasi rumit dengan Dortmund. Keputusan akhir akan bergantung pada minat-minat klub tersebut dan keinginan Serhou Guirassy untuk mencoba liga baru sebelum memasuki usia 30 tahun. Mantan pemain sayap legendaris Manchester United, Ryan Giggs, baru-baru ini memberikan komentar mengejutkan terkait masa depan Marcus Rashford di Old Trafford. Giggs yang pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan saat Rashford debut, menilai sang pemain akan lebih baik meninggalkan klub. Ryan Giggs menilai Rashford tidak bahagia di Manchester United dan masa depan terbaiknya ada di tempat lain. Ia melihat performa dan kebahagiaan Rashford meningkat drastis sejak pindah ke Aston Villa. Giggs mengingat momen ketika Rashford memikat perhatian Louis van Gaal di Akademi MU. Ia mengungkapkan Rashford tampil luar biasa dalam latihan, hingga langsung dipromosikan ke tim utama. Menurut Ryan Giggs, kepindahan Rashford secara permanen akan menguntungkan kedua belah pihak. Rashford yang kini menjadi pemain kunci di Villa tampil lebih bebas dan percaya diri. Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Enzo Cannabigli. Ia adalah penyerang muda yang berasal dari klub Liga Prancis, Le Havre. Perekrutan Cannabigli dianggap sebagai langkah yang tepat. Pemain berusia 18 tahun ini disebut sudah sepakat untuk bergabung dengan Setan Merah. Media asal Prancis Le Parisien menyebut bahwa kesepakatan sudah terjalin. Cannabigli pun sudah akan menjalani masa pinjaman di klub Swiss Lausanne. Marcus Rashford sedang berada di akhir masa peminjamannya bersama Aston Villa. Meskipun ia menikmati masa yang baik di Villa Park, masa depannya di Manchester United semakin tidak jelas. Menurut Ian Wright, Newcastle United bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk Marcus Rashford. Ian Wright menyebutkan bahwa Rashford akan sangat cocok bergabung dengan klub yang sedang berkembang pesat ini. Meski ada banyak spekulasi, Ian Wright percaya tidak ada peluang bagi Rashford untuk kembali ke Manchester United. Menurut White, kembalinya Rashford ke Old Trafford hampir tidak mungkin. Pakar transfer Eropa David Orienstein memberikan kabar baik pada para penggemar Manchester United. Gelandang andalan mereka Kobbie Mainoo kemungkinan besar akan bertahan di Old Trafford.
Menurut laporan Orient, Saint Maino masih berkomitmen tampil di skuad MU. Ia dikabarkan masih mencintai Manchester United. Ia menilai masih terlalu dini bagi dirinya untuk cabut. Sebagai didikan Akademi Setan Merah, Maino punya angan-angan untuk memenangkan trofi juara bersama Setan Merah. Jadi ia masih enggan cabut dari Old Trafford. Laporan yang sama mengklaim bahwa ada tanda-tanda positif dalam negosiasi kontrak baru Maino. Sebelumnya, proses negosiasi kontrak baru Maino tersendat. Pasalnya, sang gelandang meminta kenaikan gaji yang terlalu besar. Namun kondisi Maino dikabarkan melunak, sehingga mulai ada titik temu antara MU dan sang gelandang, sehingga proses transfernya bisa lekas kelar. Manchester United tidak puas dengan performa yang diberikan Rasmus Højlund. MU pun berencana ingin mengembalikan pemain tersebut ke klub lamanya Atalanta. Namun bukan semata-mata mengembalikan, MU berharap bisa menukar Højlund dengan Ademola Lookman yang tampil sip di Liga Italia. Ademola Lookman sukses menjadi mesin gol Atalanta. Torehan 18 gol musim ini menjadi bukti gacornya Lookman. Hal ini juga selaras dengan misi MU untuk mencari penyerang tajam di musim depan.